Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami serta saudara-saudara yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada pagi hari ini Allah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita, energi yang kita keluarkan dan pikiran yang kita curahkan di sini mudah-mudahan dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beberapa hari sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sekitar 4 harian, beliau kemudian berjalan-jalan bersama dengan salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Muwaihibah, berjalan-jalan di kuburan Baqiyah. Kuburan Baqiyah itu ada di dekat Masjid An-Nabawi. Ketika sampai di sana, maka kemudian berdoa beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian beliau berkata kepada Abu Muwaihibah, "Ya Aba Muwaihibah, sesungguhnya Allah memberikan kepadaku 2 pilihan. Yang pertama disebut dengan mafatih khadainil ardh. Maksudnya Allah akan memberikan kepada Nabi kita itu kunci-kunci daripada perbendaharaan dunia. Allah akan memberikan kepada beliau usia yang panjang sampai dengan hari kiamat. Allah akan membukakan pintu-pintu harta dunia dan beliau akan menjadi raja sampai dengan hari kiamat. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Nabi mengatakan kepada Abu Muwaihibah, pilihan yang kedua adalah liqa'u Rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Abu Muwaihibah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasul, pilihlah kami. Pilihlah untuk hidup tetap bersama dengan kami. Pilihlah mafatih khazainil ardh." Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah misalnya pilihan itu diberikan kepada kita, kira-kira kita pilih yang mana, Pak? Kita pilih yang mana, Bu? Nabi kemudian mengatakan, karena tidak Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'u Rabbi, sungguh aku telah memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang tidak ingin bertemu dengan para nabi-nabi, orang-orang soleh, kemudian orang tua kita yang sudah mendahului kita, saudara kita ataupun istri kita ataupun suami kita yang sudah mendahului kita? Tentunya pertemuan itu adalah pertemuan yang senantiasa diharapkan
andaikan manusia ditanya, maka jamaknya manusia itu akan mengatakan seperti seorang penyair di Indonesia ini yang pernah terkenal di zaman dahulu, namanya Khairil Anwar. Dia membuat puisi, katanya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian menjelang wafatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu mulutnya berkomat kamit, dan itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, beliau kemudian mendekatkan telinganya ke mulut Nabi dan beliau mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwasanya beliau memilih untuk meninggal dunia dan kemudian hidup bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, para sholihin, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Beliau mengatakan sebagaimana di dalam surat An-Nisa, bahwasanya bunyi ayatnya itu, beliau memilih untuk bertemu dengan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa. Apakah para nabi-nabi yang lain juga mempunyai keinginan yang sama? Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau menjelang wafatnya, beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita membaca sirah Nabi Yusuf itu, maka kita akan melihat sebuah kisah yang sangat menakjubkan di dalam Al-Quran, yang memuat kehidupan seorang nabi mulai dari kecil, ketika dia bersama dengan ayah dan saudara-saudaranya, dan kemudian karena dia disayangi oleh orang tuanya, saudara-saudaranya ini kemudian timbul rasa iri, dan kemudian beliau diajak keluar dan dimasukkan ke dalam sumur. Saudaranya melapor bahwasanya anaknya daripada Nabi Yakub itu dimakan oleh serigala. Keluar dari sumur kemudian diperdagangkan sebagai budak. Setelah menjadi budak kemudian tinggal di istana kerajaan. Kemudian difitnah oleh istri sang raja sehingga kemudian masuk ke dalam penjara. Keluar dari penjara kemudian justru menjadi orang yang menjadi kepercayaan raja, sehingga ketika raja meninggal maka dia pun kemudian menjadi raja. Maka ketika beliau mau meninggal dunia, ketika Allah sudah memberikan kekuasaan itu kepadanya, ketika Allah kemudian mengumpulkan dia bersama dengan ayah dan ibunya, bersama dengan saudara-saudaranya, ketika Allah memberikan kepadanya bagaimana menakwilkan mimpi dan menakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memaknai perkataan daripada orang-orang, maka kemudian justru ketika itu sudah terkumpul kepada dirinya dan orang tuanya berkumpul bersama dengannya, beberapa minggu setelah itu beliau meninggal dunia. Tapi apa doanya? Doanya sama seperti dengan para nabi-nabi terdahulu. Doa beliau adalah Fatirus samawati wal ardh, wahai Rabb yang menguasai daripada alam semesta ini, tawaffani musliman wa alhiqani bis sholihin, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kemudian pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Kira-kira itu enggak yang menjadi tujuan kehidupan kita di dunia ini, Bu? Kira-kira itu enggak yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini, Pak? Insya Allah semuanya seperti itu. Tetapi berbeda dengan Abu Lahab. Berbeda dengan Abu Lahab. Pagi hari ini
kita bercerita dan juga mengaji sepenggal surat di dalam Al-Quran, yaitu surat pendek, yaitu surat Al-Lahab. Silakan Bapak dan Ibu yang ada Al-Quran di depannya, silakan dibuka surat Al-Lahab. Surat ini awal daripada turunnya itu adalah ketika Nabi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai dakwah ini secara terang-terangan. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan sampaikanlah dakwah ini secara terbuka kepada karib kerabatmu. Ketika perintah ini turun, maka kemudian kharaja Rasulullah SAW, Nabi kemudian keluar dari rumah beliau. Kemudian beliau menuju ke atas bukit Safa, hatta sa'ada 'ala Safa. Begitu sampai di atas bukit Safa, maka kebiasaan daripada orang-orang Arab dahulu, kalau misalnya ada pengumuman yang sangat penting, emergensi atau urgent, ada pengumuman yang sangat penting, maka cara orang berkomunikasi di zaman dahulu adalah naik ke atas bukit yang tinggi dan kemudian buka baju. Setelah itu berteriak kepada semua orang-orang, ya Subahah, ya Subahah, ya Subahah. Nabi juga melakukan hal yang sama. Nabi juga kemudian naik di atas bukit Safa. Begitu sampai di atas bukit Safa, Nabi juga memanggil orang-orang. Tetapi beliau ada kurangnya apa? Beliau tidak buka baju. Jadi kalau orang-orang Arab itu mengeluarkan pengumuman itu buka baju, kalau Nabi tidak buka baju. Maka beliau kemudian juga memanggil orang-orang, ya Subahah, ya Subahah, ya Subah. Sehingga orang-orang kemudian berkumpul. Berkumpullah orang-orang Quraisy itu dari karib kerabat beliau, dari kabilah-kabilah yang lain, sampai kalau misalnya ada di antara mereka itu yang tidak hadir atau tidak sempat hadir dari kabilah-kabilah itu, mereka kemudian mengirim utusan supaya mereka mendapatkan informasi yang penting itu. Maka ketika Nabi menyampaikan informasi yang penting itu di hadapan semua orang yang sudah berkumpul itu, Nabi mengatakan, ara'aitukum in akhbartukum, apakah kalian percaya jika aku kabarkan kepada kalian, aduwwal lakum musabbihukum aw mumsikum, bahwasanya di balik bukit ini itu ada musuh yang akan menyerang kalian. Amma kuntum tusaddiquni, apakah kalian akan mempercayaiku? Qalu na'am, semuanya mengatakan benar. Mereka semua mengatakan benar, kami mempercayai engkau. Ma jarabna 'alaika kadiban, sungguh kami tidak pernah melihat dalam kehidupanmu itu sebagai orang yang berdusta. Nabi itu seorang yang jujur dan itu diakui oleh semua orang. Maka kemudian beliau mengatakan setelah pengakuan itu keluar, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Hadis ini terdapat di dalam berbagai kitab tafsir, tafsir Imam At-Tabari ataupun juga di dalam kitab Fathul Bahri, tulisan daripada Imam Bukhari. Ketika Nabi mengatakan fa inni nadhirul lakum, ini ada hal yang menarik. Apanya yang menarik? Yang menarik adalah kata-kata nadhir. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian.
Jadi dakwah itu ketika sudah mulai dilengkingkan seperti itu di atas bukit Safa itu kepada seluruh penjuru Mekah di waktu itu, maka dimulailah dakwah secara terang-terangan. Maka Nabi mengatakan kepada semua orang yang hadir, fa inni nadir. Apa makna daripada nadir? Kalau misalnya kita melihat kamus dalam lisan Arabiyah, maka nadir itu kalau misalnya kita mau memanah katakan kijang di hutan, ketika kita mau memanah kijang di hutan, maka kemudian kita menarik busur, anak panah itu ditarik dari busurnya. Ketika tarikan itu semakin lama semakin kuat, maka dia akan mengeluarkan bunyi dia akan mengeluarkan bunyi seperti itu. Andaikan kijang yang mau kita panah itu kemudian mendengarkan suara itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh kijang tersebut? Lari. Barakallahu. Kijang itu dia akan lari. Kalau misalnya dia tidak lari, maka dia pasti akan kena panah dan dia akan mati. Maka begitulah Nabi memberitahu kepada kita semuanya bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul yang memberikan peringatan. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita tidak ingat ini akan ini, maka sesungguhnya jika kita bermain-main di dunia ini, jika tergoda dengan bisikan-bisikan setan, maka sesungguhnya azab di akhirat itu sangat pedih. Jadi Allah memberikan informasi kepada semua orang bahwasanya azab itu mengepung mereka begitu. Karena semua perbuatan mereka di zaman itu adalah perbuatan jahiliyah. Maka di tengah-tengah itu hadir salah seorang daripada paman beliau. Siapa namanya, Bu? Abu Lahab. Abu Lahab hadir di sana. Maka kemudian dia berkata, apa kata Abu Lahab? Untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua? Tabban laka, celakalah engkau. Itu ucapan yang pertama. Pada kesempatan atau hadis yang lain beliau mengatakan, alihada jama'tana, untuk ini kan engkau mengumpulkan kami? Tabban laka sa'irul yaum, celakalah engkau sepanjang hari. Dan pada hadis yang lain juga dikatakan tabban lihadzal din, celaka daripada agama ini. Ketika Abu Lahab mengatakan ini, maka turunlah ayat surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Tabbat diawali dengan kalimat fi'il madhi. Fi'il madhi kalau kita belajar bahasa Arab namanya ilmu nahwu dan shorof. Fi'il madhi itu menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi. Past tense kalau orang bahasa Inggris bilang, sesuatu yang sudah terjadi dan itu di masa lampau atau di masa lalu. Binasa, celaka, hancur, apa? Tangan Abu Lahab. Ketika ayat ini turun, Abu Lahab kemudian menyisingkan tangannya dan berkata kepada Nabi Muhammad, ini tangan, nggak ada hancur begitu, tidak ada hancur.
Tetapi Allah memberikan garansi di sana. Ketika kalimat ini dimulai dengan fi'il madhi, maka orang-orang Arab menyatakan bahwasanya di sana ada kepastian, di sana ada garansi bahwasanya Abu Lahab itu pasti dia akan hancur. Jadi kapan hancurnya? Hancurnya itu beberapa bulan setelah terjadi perang Badar. Jadi ketika perang Badar itu terjadi setelah Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, beberapa bulan setelah peristiwa perang Badar itu, Abu Lahab ini kemudian dihinggapi penyakit leprosi atau penyakit lepra. Zaman sekarang namanya penyakit leprosi atau lepra. Di zaman dahulu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Didatangkan tabib, tidak bisa mengobati. Didatangkan dukun, nggak bisa juga mengobati. Harta banyak, uang banyak, anak-anak juga banyak, tetapi semua itu tidak berguna. Ketika Abu Lahab ini digerogoti penyakit itu, maka harta yang banyak, anak yang banyak itu tidak berguna semuanya. Semua orang menjauhinya. Orang-orang jijik melihatnya. Sampai kemudian ketika dia mau meninggal, sesungguhnya surat ini adalah surat yang menakjubkan. Ini adalah bahagian daripada mukjizat Al-Quran. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ma'aghna anhu ma'hu wa ma kasab, tidak berguna hartanya dan juga apa yang dia usahakan, termasuk anaknya. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dia mendengarkan ayat ini dan dia meyakini tentang kebenaran daripada ayat ini jauh di lubuk hatinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dia menyuruh kepada dua orang anaknya, yang pertama Utsbah, yang kedua Utaibah. Utsbah itu menikah dengan anak Nabi namanya Ruqayyah. Utaibah juga menikah dengan anak Nabi namanya Ummu Kulsum. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Artinya Abu Lahab itu juga besanan dengan Nabi. Maka Abu Lahab ini mengatakan kepada kedua anaknya ini, apa katanya? Katanya, jika engkau anak bapak, ceraikan itu anaknya Muhammad. Dan kemudian kepada Utaibah itu dia mengatakan, ludahi Muhammad. Dia melakukan itu. Utbah menceraikan Ruqayyah. Utaibah mendatangi Nabi. Muhammad, ini anakmu, Ummu Kulsum. Aku ceraikan dia. Dan kemudian dia meludahi Nabi di depan orang-orang. Kurang ajar seperti apa itu? Tetapi tentu saja Allah melindungi Nabi sehingga tidak sampai ludahi. Maka Nabi kemudian mengangkat tangan dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sallatu alaika kalban min kalabik. Ya Allah, kuasai dia dengan binatang buasmu dari binatang buasmu. Mendengar doa ini, Abu Lahab itu jauh di dalam lubuk hatinya. Dia itu meyakini akan kebenaran risalah Nabi itu. Suatu kali dia tuh orang kaya. Dia orang kaya. Keturunannya bagus. Kemudian dia ganteng. Suatu kali dia melakukan perniagaan dari Mekah itu menuju ke negeri Syam, Syria hari ini atau Palestina hari itu, semuanya Syam. Begitu dia melakukan perniagaan ke sana, yang namanya orang berjalan di zaman dahulu tentu melakukan penginapan. Sehingga kemudian dia bermalam di suatu tempat, di suatu desa, yang mana di desa itu kata penduduk desa itu pada malam hari sering keluar binatang buas. Maka kemudian muncul rasa takutnya. Dia ingat dengan doa Nabi. Muncul rasa takutnya. Maka kemudian ketika hari sudah malam,
rombongan orang-orang Quraisy itu, "A'inuni ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tolong aku. Sesungguhnya fa inni akhafu da'wati Muhammad. Sesungguhnya aku takut dengan doanya Muhammad." Maka kemudian orang-orang Quraisy itu, ini tendanya Utaibah, itu kemudian dibuat strategi, dikelilingi dengan onta-onta, dan kemudian di dalamnya dijaga oleh orang-orang Quraisy. Jadi kalau misalnya ada binatang buas yang datang, maka binatang-binatang yang menjaga dikelilingi ini tentu dia sangat sensitif dan dia akan berteriak, membuat gaduh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dibuat semuanya itu tertidur lelap semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarlah binatang buas, keluarlah singa, berjalan mendekat. Dangdung, bahasa kitanya gitu Pak ya. Mendekat, masuk ke dalam tenda, dan kemudian diterkamlah Utaibah ini. Sampai ada riwayat mengatakan ketika dia mau mati itu, dia berteriak, "Bukankah aku katakan bahwasanya Muhammad itu orang yang jujur?" Akhirnya mati. Jadi tidak ada guna harta dan anaknya. Kasab itu bahagian dari kasab itu adalah anak. Tidak juga berguna anaknya. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Jadi, kenapa ayat ini menjadi mukjizat? Dia melihat semua peristiwa itu. Kalaulah misalnya dia dalam keadaan sakit itu, Bu, dalam keadaan sakit itu belum parah misalnya ataupun menjelang parah, seandainya dia kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ini, dia tahu tentang kebenaran itu, dan dia yakin seandainya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, dan dia mengatakan kepada Nabi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," dan dia masuk Islam. Kira-kira bagaimana dengan surat Al-Lahab tadi, Bu? Tadi, Pak? Hah? Tentu dia akan berkata surat itu palsu. Tetapi disitulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan sedikit pun hidayah kepadanya, sehingga sampai menjelang kematiannya pun dia tidak dapat mengucapkan kalimat itu, dan hidayah itu pun tidak masuk ke dalam dirinya, sehingga dia tetap mati dalam keadaan kekafiran. Sehingga surat ini menjadi mukjizat sampai dengan hari kiamat, sampai dengan masa yang akan datang. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Jika Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tapi jika Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang itu, apapun usaha yang kita berikan juga tidak akan bisa. Jadi sebenarnya siapa Abu Lahab ini? Jadi sudah panjang cerita kita, Pak ya. Sudah panjang cerita kita. Siapa sebenarnya Abu Lahab ini? Abu Lahab ini adalah nama julukan, dan satu-satunya nama yang ditulis di dalam Al-Quran ya nama Abu Lahab ini. Banyak musuh-musuh Islam yang lain, tetapi tidak dituliskan namanya. Yang ada itu dituliskan hanya domirnya saja, domir hu, yang menunjuk kepada dia, si fulan. Tetapi Abu Lahab ini nama aslinya itu adalah Abdul Uzza, artinya hamba Tuhannya Uzza.
Itu nama asli Abu Lahab ini. Abu Lahab ini asal katanya itu kan dari lahab. Lahab itu berasal daripada, kalau kita membuat api, Pak, unggun api, maka kemudian api itu mengeluarkan atau memunculkan apa namanya itu, Pak? Bukan api yang melambai-lambai itu. Nyala. Itu namanya lahab. Nyala api. Itu namanya lahab. Kenapa dia dijuluki itu? Orang Arab menjuluki yang seperti itu karena li isyraqi wajhihi, karena ketampanan dari wajahnya begitu. Jadi Abu Lahab itu dia orang yang sangat tampan, sangat ganteng gitu. Wajahnya itu seakan-akan bercahaya kemerah-merahan. Jadi dia adalah orang yang sangat ganteng. Kemudian keturunannya kalau ditarik ke atas itu ketemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Tetapi walaupun keturunan Nabi, tidak semua yang akan mendapatkan hidayah. Kemudian dia orang kaya. Maka ketika dia kemudian dikumpulkan bersama dengan orang-orang kaum mustadafin, karena yang mula-mula masuk Islam itu orang-orang mustadafin, Pak, orang-orang yang kelas-kelas rendahan gitu. Sehingga ketika dia merasa, ketika ditanya apa yang akan dia dapatkan ketika dia masuk Islam ini kepada Nabi Muhammad, maka Nabi mengatakan dia akan mendapatkan surganya Allah. Kemudian dia bertanya, apakah dia juga akan mendapatkan sama seperti kaum mustadafin ini atau orang-orang lemah ini? Iya, sama. Maka kemudian dia tidak mau menerima itu. Sombong dia. Itu Abu Lahab. Kemudian istrinya namanya Arwa, dan itu adalah saudara daripada Abu Sufyan. Sama. Keturunan top, orang terpandang di zaman dahulu. Orang kaya. Namanya, julukannya Ummu Jamil. Jamil itu artinya cantik, mother of beauty. Cantik gitu. Jadi kalau misalnya orang ganteng, keturunan terpandang, orang kaya bertemu dengan istri cantik, orang kaya, orang terpandang, kira-kira ini pasangan yang top atau bukan ya? Top markotop. Kalau artisnya selebriti, siapa itu, Pak? Angelina Jolie sama Brad Pitt kali ya? Saya baca koran aja ya, Bu. Saya baca koran aja di mana. Jadi pasangan yang sangat top begitu. Tetapi keduanya sama-sama masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai jam 6.05 kan, Pak ya? Jadi karena sampai jam 6.05, Pak, kayaknya itu baru sebahagian daripada kajian surat Al-Lahab yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Belum sampai habis ini, Pak, waktu yang membatasi kita. Jadi kami nanti dijadwalkan lagi. Nanti kita jadwalkan lagi kata Bapak Ketua Pak Firman. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.